yang dilakukan pada malam hari karena ini sepi. Belum lagi kasus-kasus bunuh diri. Meskipun kita berbeda pandangan dengan Kades Margaluyu Cirahong, tetapi ketika dia akan melakukan perbuatan hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya, tentu saja kita harus ikut mencegahnya. Gagal memperjuangkan pungli di sekitaran jembatan Cirahong, jangan sampai membuat Kades Margaluyu ini memutuskan hal-hal yang tidak diinginkan, mengakhiri hidupnya di jembatan Cirahong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menayangkan informasi terbaru dari jembatan Cirahong. Kali ini kita akan menggali informasi dari Bapak Kades Margaluyu. Bagaimana kabar beliau sekarang? Seseorang, sebagaimana kita ketahui ya, jika sudah melakukan sesuatu itu, misalkan memperjuangkan sesuatu nih, seperti Bapak Kades Cirahong kan memperjuangkan agar supaya pungli tetap ada ya dengan kondisi jembatan terkini itu terbaru. Nah, tetapi perjuangan Bapak Kades Cirahong ini kan gagal. Nah, orang yang menemukan kegagalan itu ada yang tetap optimis, ada juga yang pesimis. Jadi harapannya hilang. Nah, ada juga orang tipe seperti itu. Nah, sekarang meskipun ya kita berbeda pandangan, dengan Kades Margaluyu Cirahong, tetapi ketika dia akan melakukan perbuatan hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya, tentu saja kita harus ikut mencegahnya. Ya, gagal memperjuangkan pungli di sekitaran jembatan Cirahong, jangan sampai membuat Kades Margaluyu ini memutuskan hal-hal yang tidak diinginkan, mengakhiri hidupnya di jembatan Cirahong. Naudzubillah, jangan sampai terjadi. Ya, maka dari itu kita harus memberikan nasihat kepada dia bahwasanya meskipun gagal memperjuangkan pungli di sekitaran jembatan Cirahong, toh masih banyak cara lain untuk mencari nafkah, mencari rezeki tanpa harus melakukan pungli. Hal-hal yang memang mengganggu ketertiban umum. Baik, saya punya video ya terkait dengan masalah bundir. Hal ini diucapkan sendiri oleh Bapak Kades Margaluyu Cirahong ketika beliau pertama kali berkomentar di media sosial terkait dengan akan ditutupnya jembatan Cirahong ini. Maaf ya, ada tukang bubur lewat. Bapak, kita lanjutkan. Nah, dalam video itu dia menyatakan bahwasanya dia itu kenapa sampai memperjuangkan para penjaga berjaga di sekitaran jembatan Cirahong. Dikarenakan di sana sering terjadi tindak kriminal ya, seperti begal, kemudian mencoba bundir di sana. Nah, digunakan oleh orang-orang seperti itu. Makanya dia ngotot ya dengan alasan seperti itu. Nah, kita simak kembali bagaimana pernyataan beliau ya ketika menyatakan hal itu. Hal itu pun beliau katakan di jembatan Cirahong. Mari kita simak kembali tayangan videonya dan kita simak secara seksama agar kita dapat apa sih sebenarnya yang dia sampaikan. Nah, sambil mendengarkan si Amang Bubur ya berjualan mencari nafkah. Nah, masih banyak kan seperti si Amang Bubur ini nggak harus melakukan pungli. Ya, dia cukup mengentring-ngentring mangkok buburnya, tong, nanti juga orang-orang pada datang menyampar membeli buburnya, itu artinya mendapatkan rezeki. Baik, langsung aja kita simak tayangan video berikut. Wilujeng enjing kasadayana warga masyarakat khususnya yang ada di media sosial TikTok ya, yang live ini. Pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Cahyadinata. Saya Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjai, Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan pemberitaan viral yang diunggah oleh salah satu akun di media sosial yang menyatakan bahwasannya menjaga ataupun petugas relawan yang ada di wilayah dua arah khususnya yang ada di Kecamatan Manonjaya, menurut saya itu adalah pemberitaan yang belum berimbang. Kenapa? Karena orang tersebut hanya mengunggah berdasarkan opini dan orang itu hanya satu liwat aja, kaliwat.
bukan orang yang sering lalu lalang menggunakan akses yang ada di jembatan Cirahong. Nah, sebaiknya kalau memang mau bikin pemberitaan, alangkah bijaksananya menggunakan sumber bahan yang dapat dipercaya. Satu, pengguna akses jalan yang sering melewati lalu lintas baik dari arah Ciamis ataupun yang dari arah Tasikmalaya. Yang kedua, bisa diambil wawancaranya, narasumbernya dari siapa? Dari petugas relawan yang ada di situ. Yang ketiga, bisa diambil narasumber dari mana? Dari tokoh masyarakat baik yang ada di wilayah Kabupaten Tasik ataupun yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan yang keempat, narasumbernya apa? Yaitu dari pemerintah setempat. Nah, supaya informasi ini berimbang dan kajiannya dan analisa semakin mendalam. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini akses siang hari. Tapi bagaimana ketika akses di malam hari? Tidak ada penjagaan dari dua arah. Ditambah lagi malam hari. Karena sebelumnya wilayah jembatan Cirahong ini ketika tidak ada penjaganya, petugas relawan yang bekerja dengan ikhlas, ini rawan kecelakaan. Kalau kondisinya hujan, apalagi kalau kondisi papan ini bolong. Ini kalau diperbaiki, ketika jalan papannya bolong, itu akan terjadi kecelakaan. Apalagi sebelumnya memang perhatian dari pemerintah provinsi, KAI ataupun kabupaten Tasik dan Ciamis memang kurang. Dan ini ada di daya masyarakat, terutama petugas yang ada di sini. Nah, ini yang harusnya kita melihat, mengkaji lebih bijaksana. Kemudian yang kedua, sebelum terjadi adanya penjaga, ini sering terjadinya apa? Pembegalan, perampokan yang dilakukan pada malam hari karena ini sepi. Belum lagi kasus-kasus bunuh diri. Nah, inilah yang saya maksud, yang saya khawatirkan ya. Kasus-kasus seperti bundir ini dilakukan oleh Bapak Kades Margaluyu Cirahong. Ya, mudah-mudahan saja meskipun beliau gagal memperjuangkan pungli di sekitaran jembatan Cirahong, beliau tidak sampai melakukan hal tersebut. Karena beliau sebutkan tadi bahwa jembatan Cirahong tersebut itu bisa digunakan untuk hal seperti itu. Nah, khawatir ya kalau namanya juga orang sudah putus asa ya, pesimis. Kita kan nggak tahu kondisi kejiwaan Bapak Kades Margaluyu tersebut. Mudah-mudahan sih kita berharap, berdoa kepada Allah ya, kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah ya, tanpa harus melakukan pungli atau bahkan mungkin tanpa harus melakukan korupsi. Kita bisa mencari nafkah yang halalan toyiban ya, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Ya, seperti itu kita harapan kita, doa kita ya, baraya seperti itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan meskipun di situ ada sarana ya, ketika nanti nggak ada yang jaga nih di jembatan Cirahong, nggak ada yang jaga, khawatirnya kepikiran Bapak Kades ya, kalau dalam kondisi putus asa dia sendiri yang akan melakukan hal itu, bundir itu ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat halayak banyak bahwa nah, gara-gara nggak ada yang jaga nih, akhirnya ada yang bundir, dan yang bundirnya sendiri adalah Bapak Kades. Mudah-mudahan jangan ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Makanya kita berdoa agar jangan sampai terjadi kepada siapapun, kepada Pak Kades Margaluyu maupun kepada siapapun orangnya. Ya, kita lanjutkan. Ataupun orang yang akan bunuh diri. Ini harapannya kita selaku netizen lebih bijaksana menyikapi. Nah, ini adalah pendapat kami yang memang kami tahu. Bahkan saya bukan hanya saya juga sebagai pengguna jalan, akses lalu lintas. Saya ingin mengerti. Kemudian menyikapi statement dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, saya harapkan Bapak lebih bijaksana dalam memutuskan ataupun sebelum memutuskan suatu perkara. Kenapa? Bapak terbawa emosi pada saat itu, sehingga harusnya Bapak menyikapi bijaksana. Bijaksana gimana? Sebelum Bapak memutuskan, Bapak lihat dulu situasi kondisinya yang ada di sini. Apakah efek negatifnya, positifnya seperti apa? Sehingga dalam memutuskan satu kebijakan tidak ada banyak pihak yang dirugikan. Seperti tadi kita wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat. Di sini petugas yang ada di wilayah Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, itu ada 40 orang petugas.
dibagi 20 orang, 20 orang dari desa Margaluyu, 20 orang dari desa Cilangkap, belum lagi yang dari wilayah Ciamis. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi ketika kita memberlakukan satu aturan, langkah-langkah solusinya seperti apa? Taruhlah ketika ini ditutup, ya silakan bikin solusinya, yaitu pekerjaan yang layak buat para petugas relawan. Ataupun yang keduanya, misalkan mau tutup total, silakan kirimkan petugas PNS, ASN yang punya kewenangan seperti Dishub, PT KAI, ataupun Satpol PP, silakan bekerja di sini. Mereka digaji oleh pemerintah. Jangan hanya buat aturan, tapi merugikan masyarakat yang ada di kami ini. Nah, harapannya seperti ini. Ini luapan pendapat kami supaya kita berpikir jernih, berpikir bijaksana. Jangan sampai keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah baik provinsi, kabupaten itu dan desa sekalipun itu merugikan orang-orang yang sudah berkecimpung di sini lebih dari 30 tahun. 30 tahun masyarakatnya sedikit. Mereka belum tahu situasinya seperti apa. Ini sekarang sudah ada lampu, tapi 30 tahun ke belakang belum ada lampu. Ini masih gelap, belum lagi jalannya rusak, bolong-bolong. Kenapa? Saya salah satu cucu dari pendiri yang menggagas jembatan Ciraung ini, Raden Adipati Arya Kusuma Dinirat dan Raden Adipati Dinirat yang tahu sejarah ini. Itu lama nanti penggagasannya dibentukkan apa? Jembatan yang awalnya tidak ke sini melalui jalur Cimaraga. Kedua Bupati Galuh dan Bupati Sukapura pada waktu itu menggagas supaya dibangun satu jembatan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis ataupun yang ada di Kabupaten Tasik pada saat ini, ataupun zaman dulunya Kabupaten Galuh dan Kabupaten Sukapura. Pembangunannya adalah menggunakan apa? Menggunakan dana dari POC Belanda pada waktu itu. Tapi gagasannya dari orang-orang pribumi yang peduli terhadap pembangunan dan masyarakat yang ada di kedua wilayah kabupaten ini. Nah, harapannya silakan kita mau berkomentar silakan saja, tapi berkomentarlah yang baik dan bijaksana. Sehingga harapannya ketika ini akan kebijakan diterapkan, kita kaji ulang, duduk bersama, kita bertabayun. Kalau perlu yang menggugah akun pertama dipanggil Pak sebagai saksinya. Dia harus mempertanggungjawabkan statement, opini, dan narasi yang mereka buat sehingga mengakibatkan keresahan yang ada di wilayah Kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Inilah kita harus bijaksana, jangan sampai kita beropini tapi tidak bertanggung jawab. Kalau perlu datangkan orang yang membuat akun itu, dia harus bertanggung jawab, menjelaskan dan menyampaikan kepada warga masyarakat, undang ke sini, datang ke sini. Kalau perlu gubernur datang ke sini, bertanggung jawab juga sama-sama. Jangan hanya di konten lain, datang ke sini. Oke, saya kepala desa Margaluyu, tanggung jawab sepenuhnya atas apa yang terjadi khusus untuk warga desa Margaluyu dan warga yang ada di Kabupaten Tasik. Terima kasih. Assalamualaikum. Itulah ya pernyataan dari Bapak Kades Cirahong, Margaluyu Cirahong, yang beliau sebenarnya itu untuk memperjuangkan warganya yang selama ini melakukan pungli di sekitaran jembatan Cirahong. Tetapi Kang Deddy Mulyadi hadir, ya alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi hadir memberikan solusi untuk warga sekitaran Cirahong yang memang selama ini mengais rezeki daripada pungli. Apa itu? Yaitu Kang Deddy Mulyadi sekarang menata rapih jembatan tersebut lebih estetik. Meskipun kata estetik ini juga ada yang mengkritik, katanya kami nggak perlu estetik, kami butuh keamanan, kenyamanan. Iya, kalau estetik itu kan tingkatannya udah dasarnya itu aman, nyaman, dasarnya ya. Kemudian di atas itu ada yang namanya estetik. Kalau di dalam Islam nih ya, ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, kalau sudah ihsan ini, berarti ini sudah iman Islamnya sudah dapat. Dan kemudian ihsan. Nah, itu ya. Jadi estetik pun kira-kira seperti itulah ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan saja kita doakan semoga Bapak Kades Margaluyu Cirahong tersebut diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Gitu pun kita semua ya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan ya Baraya.
Dan semoga juga rencana Kang Deddy Mulyadi di sekitaran jembatan Cirahong itu segera terrealisasikan sehingga warga yang melakukan pungli itu bisa ikut usaha dagang, jualan atau apapun itu ya, mengais rezeki yang halal, yang elegan, yang memiliki marwah ya, kata Pak Gubernur siapa? Pak Gubernur Kalimantan Timur yang sekarang sedang ramai ya, harus punya marwah ya, punya mobil mewah. Kemudian sekarang punya rumah dinas juga katanya ya. Itu saja. Sekali lagi semoga Bapak Kades sehat selalu ya, tidak terpikirkan untuk melakukan hal-hal yang memang perbuatan dosa ya, seperti bundir atau apapun. Demikian tayangan kali ini. Yang belum like, yang udah like saya ucapkan terima kasih, yang belum like silahkan di like, dan yang udah bergabung dengan channel Serius Tapi Santai ini saya ucapkan terima kasih, dan juga yang selalu setia mengikuti tayangan-tayangan dari kami saya ucapkan juga terima kasih. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Kang Baha pamit dari teman-teman semua. Terima kasih.